Ya, setelah salah satu menantu saya bilang, kan manggilnya ke saya Abi gitu ya. Abi itu mau jadi manusia satu kintal ya katanya. Oh, Saya lebih suka yang functional training gitu. hmm, Yang tujuannya bukan bikin otot besar sih. betul. Menurut saya otot otot berisi itu konsekuensi. Kita kalau dicegah sih nggak mungkin ya. Ya, Kita perlambat lah. Karena hmm, aging itu as natural, ya kan. betul. Konon kabarnya tubuh kita itu diciptakan sampai 100 tahun, ya kan. Seperti itu. Nah, tapi kan kadang-kadang umur 60 tahun udah kayak 90 tahun. Betul. Nah, yang jauh lebih berbahaya itu adalah junk food, high sugary food sih. Betul. Yang tinggi gula, tinggi tepung ya. Ya, Itu yang menurut saya jauh lebih berbahaya daripada protein. Di minimarket itu coba lihat semua ya mungkin 90% lebih tuh ada snack yang tinggi gula, gula, karbohidrat. karbohidrat cepat serap Ya, ya. Kita nggak pernah tahu bahwa yang bikin gemuk itu sesungguhnya pada hakikatnya adalah gula dan gula. tepung. Yes, gula dan tepung. Halo, selamat siang, selamat pagi, selamat malam teman-teman. Sekarang gue lagi mau interview Dokter Piprim, spesialis anak, Ketua IDAI. Jadi di sini kita nggak ngebahas tentang kesehatan anak, tapi lebih ke lifestyle-nya Dokter Piprim yang luar biasa. Karena gue tongkrongin terus di IG-nya Dokter Piprim. Jadi kenapa gue tertarik sekali ngobrol dengan Dokter Piprim? Karena beliau itu boleh dikatakan udah senior, tapi beliau tuh fokus di resistance training. Dan yang luar biasa dok, satu yang videonya dokter, yang loncat itu dok, itu bagi saya dok ya itu luar biasa sekali sih. Jadi di sini saya bakal nanya Dokter Piprim, pengalaman beliau itu dari sejak kapan beliau itu mulai resistance training, mulai edukasi tentang pentingnya resistance training, terutama bagi yang udah senior ya dok ya. Bisa ceritain sedikit gak ya dok ya pengalaman dokter di situ? Ya, Atau sedikit background dok? background. Iya background ya. Baik, sebetulnya kan saya memang mantan obesitas ya. Hmm, Jadi tahun 2000 puncaknya di 2016 2017 tuh saya memang badan saya gemuk banget ya. Dan saya sebelumnya nggak suka olahraga. Kenapa? Karena kalau olahraga itu misalkan badminton gitu ya, saya sering kalah gitu. oh, Atau pingpong, pingpong sih lumayan ya, tapi juga nggak jago-jago amat lah. Eh, Kalau lari nggak kuat, sepak bola juga nggak bisa gitu ya. Tapi basicnya karena saya awalnya obesitas. Nah ketika itu di 2017 tuh, kemudian saya terbetik ingin berubah ya setelah salah satu menantu saya bilang, eh, kan manggilnya ke saya Abi gitu ya. Abi itu mau jadi manusia satu kintal ya katanya. oh, sampai segini. Itu seperti saya ditampar gitu ya Ya, sama anak menantu saya sendiri. Sampai saya akhirnya kemudian ini gimana caranya supaya saya eh, nggak kayak gini gitu, nggak tambah terus karena berat badan saya tuh makin lama makin tambah gitu ya. Terutama setelah saya lulus jadi konsultan jantung, itu kan udah selesai sekolah ya. Dokter kan sekolahnya terus 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 sekolah betul. gitu ya, capek ya. Habis selesai sekolah itu kayaknya beban udah selesai. Nah, mulai itu makan banyak, ngemil, apa segala macam. Nah, terus di 2017 itu barulah saya berubah. Ketika ketemu teman saya juga senior, saya diajari waktu itu very low carb diet ya, Hmm. ketogenic diet lah, plus intermittent fasting. Ya, saya dekat dengan teman-teman di ketofastosis Oh ya. iya. Walaupun saya banyak baca, jadi saya nggak langsung nerima nih apa ini apa sih kok nggak boleh makan karbohidrat gitu ya. Hmm. Tapi setelah saya baca memang ini ada reasoningnya ya. Jadi supaya membuat badan tuh switching dari bakar karbohidrat ke bakar lemak gitu kira-kira. Nah, pada saat itu kan badan saya turun drastis tuh. Hmm. Jadi kelihatan banget kecil gitu ya, kurus banget. Nah, saat itulah kemudian eh, saya juga dikasih tahu bahwa kalau kita jadi kurus dari obesitas itu memang harus bikin otot gitu, bentuk otot. Nah itu dengan lewat resistance training ya. Nah awalnya ya saya eh, manggil personal trainer ya.
ke rumah. Kemudian diajarilah basic-basic resistance training. Saya mencoba banyak alat ya, dari TRX, Oh ya. kemudian resistance band, terus dumbbell. Kalau barbell masih sampai sekarang. Kemudian apa lagi ya? Eh, apa tuh yang macam-macam lah alatnya. Iya, iya. Battle rope, Oh, apa yang yes. macam ya ada ya. Ya. Tapi kemudian oleh PT saya juga saya dikenalkan dengan kettlebell ya. Nah setelah saya lihat kok saya akhirnya jatuh cinta dengan kettlebell Kettlebell, gitu. ya. Karena ini cocok dengan eh, profesi saya, dengan karakter saya yang sebenarnya waktu olahraganya itu kan nggak banyak ya. Udah gitu saya ingin olahraga itu bisa anytime, anywhere Betul. ya. Jadi kapan saja, di mana saja, saya tuh bisa olahraga gitu. Dan saya pelajari begini, kalau saya resistance training aja, itu harus ada kardionya dong, Betul. ya kan? Saya kalau kardio aja, kadang-kadang nggak ada resistance trainingnya. Nah, kalau ketika saya belajar kettlebell, kebetulan saya belajar langsung kettlebell dengan ahlinya ya, eh, di APKI itu, Asosiasi Pelatih Kebugaran Indonesia ya, Oh ya. yang ada Coach Rebo sih. Jadi saya belajar langsung dengan ahlinya. Nah di situ kemudian saya juga banyak baca buku karena saya juga senang olahraga. Saya banyak baca buku apa segala macam, lihat video-video. Ternyata kettlebell ini yang memang akhirnya saya jatuh cinta karena dia gabungan antara weight training sekaligus juga dengan resistance training Dengan kardio ya. dan Ah, kardio. dengan kardio ya. Dan itu bisa dikerjakan di kamar aja, gitu Betul. ya. Dengan mungkin sebentar aja itu bisa dengan heart rate yang seperti orang lari sprint. Ya, orang lari sprint. Kalau kita misalkan push up atau pakai TRX itu kan weight training ya. Betul. Tapi jarang yang bisa gabungan seperti itu. Nah, ini yang kemudian akhirnya saya mendalami dan kemudian saya jatuh cinta dan keterusan gitu. Iya, iya, iya. Jadi memang eh, lalu satu lagi gini, saya belajar bahwa makin kita tua ya, makin menua. Kadang ada yang bilang di atas 30 pun sudah terjadi sarkopenia itu. Oh yes, yes. Kemudian apalagi saya udah 50 mau 57 nih. Mau 57. Itu orang yang tua itu pertama yang hilang tuh kemampuan gerakan eksplosif. Oh. Seperti loncat misalkan Iya. loncat ya. Nah, kemudian akhirnya wow. saya nggak sadar bahwa ketika saya banyak belajar kettlebell dengan gerakan balistiknya itu, swing misalkan, atau clean, atau jerk juga, itu membuat gerakan eksplosif saya itu juga terpelihara gitu. Oh. Nah, kemudian saya akhirnya mencoba ke plyometric, jump box itu. Iya, iya. Nah, itu sebenarnya saya nggak banyak latihan, cuman kok saya bisa loncat Bisa tinggi tinggi ya, itu ya ya? gitu. Saya nggak nyangka gitu. Oh wow. Nah, kata PT saya, dok itu sebetulnya nggak semua orang lo bisa loncat gitu. Masa sih, saya bilang, iya kalau orang yang hanya olahraga beban, katakanlah barbell aja atau pakai mesin lah, itu ketika ototnya besar ya, itu kemudian nanti daya fleksibilitas, mobilitasnya nggak sebagus kalau dia juga dilatih itu gitu. Nah itu, terus saya bilang, oh ya mungkin karena saya memang kettlebell swing salah satunya ya, itu kan menguatkan glute ya, gluteus, menguatkan hamstring, dan ada daya eksplosifnya itu yang kemudian akhirnya saya juga bisa plyometric dengan mudah gitu. Jadi sekarang gabungan antara jumping box itu, kemudian saya seneng ring sekarang ya, kayak ring push up, ya pakai yang ada pakai ring tali itu ya. Ya, oh I Ya. see. Ya. Semacam kalistenik lah. Tapi Yes. untuk kalistenik yang pure saya juga belum bisa, mungkin karena usia ya. Iya, ya. Tapi pelan-pelan kayaknya bisa sih. Dok. Kalau saya ngelihat video-video dokter, maksudnya luar biasa sekali sih. Iya. Iya. Dan saya seneng yang langsung full body. Full body workout. Karena memang itu ya, tadi artinya saya nggak punya, misalnya kadang-kadang tuh olahraga itu emang habis praktek gitu ya. Yap. Atau di sela-sela nunggu pasien, kayak gitu-gitu. Jadi kalau untuk khusus itu kadang-kadang agak susah. Jadi
tipikal olahraga yang senang saya ini adalah gabungan cardio dan weight, kemudian bisa eksplosif, flexibility, mobility ya. Kemudian juga full body ya. Karena saya nggak terlalu suka yang isolated. Oh ya, biasa mesin ya. Iya, yang mesin ya. Itu ya. Mesin itu juga perlu pada mungkin ya pendapat saya, orang-orang yang memang ada keperluan khusus untuk menguatkan bagian otot tertentu. Oh, Misalnya ada kelemahan di apa pasca stroke atau apa gitu misalkan. Tapi basically kalau menurut saya nih, untuk fungsi hidup sehari-hari sih emang saya lebih suka yang functional training gitu. Yang tujuannya bukan bikin otot besar sih. Betul. Menurut saya otot berisi itu konsekuensi dari sebuah upaya olahraga ya, bukan tujuan menurut saya. Betul. Karena kalau kita tujuannya di otot nanti terjebak di apa ya, peragaan gitu. Oh, sih ngerti. Jadi mencari gede-gedeannya gitu kan. Iya. Padahal kan kalau menurut saya, apalagi saya udah tua gitu ya, saya nggak bukan otot yang gede yang saya tuju, tapi longevity ya. Betul. Dan fungsi kita kesehariannya kita Betul. gitu ya. Iya. Fungsi lebih ke arah fungsionalnya. Karena memang nanti orang-orang tua itu kan banyak sekali orang tua yang agak susah. Misalkan kalau Muslim itu kan sholat di sujud ya, itu susah tuh pakai kursi, belum lututnya masalah ya, nggak turun tangga susah, kayak gitu-gitu. Gendong cucu mungkin juga susah kan, gendong cicit misalkan ya, kayak gitu-gitu. Jadi menurut saya sebagai orang yang sudah 50 ke atas, apalagi mau 60 ini, saya ingin melatih itu, olahraga menguatkan semuanya itu. Gimana dokter ngelihat ya, kan kadang kita di masyarakatnya kita ya terutama, kalau kita ngelihat orang-orang tua itu disuruh jangan olahraga, udah tua, jangan itu. Gimana cara ngubah mindset, dan dokter bisa cerita sih seberapa pentingnya itu, terutama bagi orang-orang tua, justru ngangkat resistance training itu justru penting gitu ya? Ya ini saya kira kekeliruan pendapat di masyarakat kita. Justru kan mulai 40 atau lebih-lebih kalau udah 50, udah deket 60, itu yang disebut sarkopenia itu terjadi dengan sangat signifikan. Kita tuh otot kita itu ada pembentukan dan penghancuran. Itu kan mekanisme alamiah. Kadang dihancurkan, kadang dibentuk lagi. Tapi pada orang-orang tua, aktivitas penghancuran otot itu lebih dominan daripada pembentukannya. Nah, inilah yang harus kita, kalau dicegah sih nggak mungkin ya. Kita perlambat lah. Karena aging itu as natural, ya kan? Betul. Tapi jangan sampai premature aging, ya kan? Konon kabarnya tubuh kita itu diciptakan sampai 100 tahun, ya kan? Seperti itu. Nah, tapi kan kadang-kadang umur 60 tahun udah kayak 90 tahun. Betul. Ya kan? Udah bopong. Iya, udah gak bisa apa-apa gitu. Ya. Nah, itu kita ingin ya dioptimalkan lah. Kalau kita jatah badan kita sampai 100 tahun, ya udah harusnya optimal sampai 100 tahun gitu lah kira-kira ya. Kalau umur panjang kita kan nggak tahu ya. Betul. Nah, jadi menurut saya untuk orang-orang yang makin dekat lansia, makin di atas 50 apalagi di atas 60, justru olahraga resisten itu adalah untuk menghancurkan otot dengan sengaja pakai olahraga beban supaya merangsang pembentukan otot baru. Gitu ya. Nah, otot baru yang dibentuk ini itu kan otot muda ya. Otot baru, otot yang masih seger. Ketika ototnya kuat, dia akan menguatkan jaringan-jaringan ikat, termasuk tulang. Nah, jadi itu memperlambat terjadinya pengeroposan tulang secara dini, ya osteoporosis. Yang kita tahu lah, orang tua memang problemnya osteoporosis, ya kan? Osteoartritis, osteoporosis. Tapi dengan latihan exercise yang rutin, ya, itu menurut saya bisa mengantisipasi supaya premature aging itu tidak terjadi, dan kita juga makin fit gitu. Orang kalau makin fit kan dia bisa melakukan tugas-tugas harian dengan mudah. Betul. Dengan mudah. Termasuk juga kayak misalkan ngangkat aqua galon ke lantai 3 gitu ya misalkan. Itu kan nggak usah nyuruh, ya kan? Jadi orang-orang tua itu kan ada beberapa parameter, misalkan kayak ngangkat bagasi dari kabin pesawat itu kan 70 tahun kan udah susah tuh. Betul. Nah, kita ingin walaupun kita udah 75, 80 tahun, itu masih bisa ngangkat mudah bagasi kabin dari pesawat misalkan gitu. Bisa gendong cicit kita misalkan gitu. Jadi saya kira orang tua memang
resistant training pada orang tua is a must. Bukan hanya resistant training, tapi juga mobility, flexibility. Karena agak percuma juga ya, kita punya otot gede, Ya, tapi nggak bisa gerak, betul. Maksudnya nggak gerakan fleksibel gitu. Ya, Iya. ya. Jadi menurut saya memang kalau makin lansia itu harus banyak yang kita bisa usahakan ya. Selain resistance training, cardio juga tetap tentu harus. Kemudian functional training kayak mobility ya, flexibility, explosiveness. Karena explosiveness itu juga sesuatu yang hilang di awal-awal kalau kita lansia. Ya. Itu sebabnya ya harus banyak kalau olahraga itu variasinya banyak gitu. Gimana saran dokter ya mungkin bagi yang nonton yang punya orang tua, punya om, punya tante yang udah lansia gitu, gimana cara mereka itu untuk memulai ya dok ya? Kan kadang agak susah gitu. Pada yang mungkin udah lama nggak olahraga atau apa, gimana cara untuk memulainya itu? Ya kalau menurut saya sih yang paling aman adalah kita konsultasi dengan personal trainer yang profesional dulu ya. Yap. Karena awalnya saya juga nggak ngerti bagaimana olahraga yang benar tuh nggak ngerti. Tapi kalau PT yang profesional itu kan bisa dipanggil ke rumah tuh, dia bawa alat sebagainya. Itu mereka akan nunjukkan sesuai dengan kapasitas kita. Nanti akan naik bertahap. Nanti kalau udah basicnya udah benar, itu kan misalnya belajar 7 basic movement ya, kayak hinge, kayak squat, ya kan, kayak jump. Itu kan 7 basic movement yang mesti diajari dulu dan nanti ada tesnya sejauh apa. Nanti setelah diajarkan sedikit demi sedikit, tahap demi tahap, nanti baru mungkin bisa dia preferensinya apa gitu. Kalau saya kan dokter nih, pertama dokter umum dulu gitu kan, nanti spesialisnya apa gitu. Nah kalau saya sekarang kan milih, memang saya sering kettlebell itu, ya kan. Nah, saya kira orang tua kalau nggak sempat punya PT, itu bisa mulai dengan latihan-latihan fleksibilitas, mobilitas, dan body weight. Body weight exercise itu yang gampang ya, tanpa alat ya, kayak push up, wall squat atau squat, lunges, ya kan, plank. Ini gerakan-gerakan ini bisa dilatih dengan mungkin ya tetap perlu ada panduan mentornya sih. Butuh mentornya. Kalau sendirian takutnya gerakannya salah dan sebagainya. Ya. Karena kan kadang resistance training dan gitu-gitu kalau yang nggak ngerti teknik bisa cedera sih ya. Betul. Jadi emang awal-awal harus ada PT sih. Yes. Ya. Betul. Terus yang kedua dok, juga mau nanya ke dokter, dari sisi asupan nutrisi dok, terutama untuk yang lansia, kalau menurut dokter itu gimana komposisi asupan nutrisi yang penting untuk jaga masa ototnya kita ya? Iya. Ini juga ada juga kekeliruan. Karena orang disebutkan makin tua tuh jangan banyak protein gitu ya. Yes. Padahal justru orang tua itu butuh protein. Apalagi kalau olahraga. Kalau olahraga otot dipecah, dia butuh asupan protein hewani. Dan untungnya apa? Kalau kita makan protein itu tubuh itu nanti akan mengeluarkan hormon kenyang dengan normal. Jadi nggak usah khawatir kelebihan. Karena kalau kita makan protein tuh dalam kadar tertentu, protein itu mengenyangkan. Jadi kita akan berhenti sendiri. Jadi beda dengan karbohidrat simpleks ya. Kalau misalnya kalau kita cemilan donat misalkan atau keripik itu kan nggak sadar itu habis 1 kantong besar misalkan ya. Atau buah manis misalkan ya. Anggur tuh bisa 2 kilo habis gitu. Iya betul. Nggak sadar ya kan? Karena kenyangnya itu nggak ada. Tapi kalau protein ya protein beserta lemak hewani itu ada kenyangnya. Jadi menurut saya nggak usah dibatasin karena kita pasti ketika kita sudah cukup asupan kita akan berhenti sendiri, nggak akan kelebihan, otomatis nggak akan kelebihan protein itu. Jadi gimana kalau menurut dokter tentang isu-isu kan contohnya kayak gini, pasien-pasien contohnya ginjal gua bermasalah nih, apakah boleh konsumsi protein? Nah itu gimana dok? Nah kalau memang sudah ada masalah ginjal, kreatininnya udah meningkat misalkan, memang ini mesti konsultasi dulu dengan dokter. Betul. Ini memang ada pembatasan, ya ada pembatasan. Tetapi memang yang menurut saya yang jauh lebih berbahaya itu adalah junk food, high sugary food sih. Betul. Yang tinggi gula, tinggi tepung ya. Itu yang menurut saya jauh lebih berbahaya daripada protein. Karena kan, karena kalau kita ngelihat situasi sekarang ya, orang-orang yang obesitas, pre-diabetes itu yang rentan terhadap permasalahan di ginjal kan. Betul.
Dan itu biasa dipicu oleh makanan-makanan seperti itu. Betul. Jadi sebelum kita salahin protein, itu dulu yang harus dihilangin. Iya. Gitu ya, dokter. Betul. Betul, sepakat. Jadi nggak hanya pada orang tua, pada anak-anak pun. Sekarang kita dibanjiri dengan Oh iya dok, ya boleh cerita sedikit ya dok ya. ultra processed food, Ya. high sugary food, ya, junk food, yang apa ya? Itu membombardir anak-anak kita itu di minimarket itu. Coba lihat semua, ya mungkin 90% lebih tuh ada snack yang tinggi Gula, karbohidrat cepat serap, ya, karbohidratnya cepat serap, ada garam tinggi di situ, ada lemak trans fatnya di situ banyak. Jadi belum minumannya, sekarang minuman soft drink itu mungkin lebih dari 100 macam, ya, dengan pemanisnya yang high fructose corn syrup itu ya. Nah, ini kan tidak heran kalau kejadian penyakit tidak menular pada anak-anak seperti obesitas, diabetes, hipertensi pada anak, diabetes tipe 2 pada anak, itu sekarang meningkat pesat sekali. Dan hipertensi pada anak ya? Iya, Luar hipertensi biasa pada sekali, anak. gila. Iya, anak-anak itu sekarang sudah banyak hipertensi dan pola makan seperti itu. Jadi ketika yang perempuan misalkan, ketika hamil anak pertama itu sudah hipertensi. Itu kan jadi ya bagaimana nggak seperti itu, pola makannya yang memang seperti itu ya. Iya. Dari praktek-praktek dokter juga maksudnya kelihatan sekali anak-anak sekarang itu peningkatan penyakit-penyakit itu luar biasa ya dok ya? Iya, terutama pasca pandemi. Pasca pandemi, jadi katanya pasien saya yang sebelum pandemi berobat gitu ya, Iya. atau vaksinasi gitu, nggak lama, nggak ketemu 2 tahun, loh kok udah gemuk banget nih anaknya, gitu ya. Ya ternyata memang sekolah online, dia snacking terus, ya kan, susu manis terus, minuman manis segala macam, itu nggak sadar. Kita nggak pernah tahu bahwa yang bikin gemuk itu sesungguhnya pada hakikatnya adalah gula dan tepung. Yes, gula dan tepung. Yang disalahkan adalah lemak. Selalu begitu kan? Iya. Padahal yang bikin orang itu obesitas berat itu ketika dia snacking gula dan tepung berkali-kali. Ya, sehingga teorinya kan kadar insulinnya terus tinggi, terjadilah penumpukan lemak instead of pembakaran lemak. Karena pembakaran lemak itu terjadi pada saat insulinnya rendah, itu pada 2 kondisi sebetulnya, pada saat olahraga dan puasa. Oh. Terus kalau seandainya dokter waktu ketemu pasien-pasien anak dokter yang obesitas itu apa yang gimana cara kita kasih tahu ke orang tuanya apa yang harus diituin ya langkah-langkah awalnya itu? Jadi kalau anak obesitas, remaja obesitas, itu yang paling mereka benci adalah nasihat kurangi makan, banyakin gerak. Sebagai orang mantan obesitas, saya kalau dibilang istri saya gini, Mas, jangan banyak-banyak dong makannya. Kamu ini enak aja ngomong gitu, aku tuh lapar terus, gitu kan? Orang makin obes makin lapar terus kan? Iya. Terus, Mas, olahraga dong. Ya kamu ini ya, saya jalan kaki sedikit aja sakit lutut saya gitu kan. Apalagi olahraga gitu. Iya betul. Yang paling dibenci oleh orang obes tuh, kurangi makan, banyakin gerak. Gitu. Oleh karena itu strateginya kalau kita kembali ke teori bahwa obesitas itu tidak semata-mata kelebihan kalori, tapi juga masalah hormon di situ. Masalah bahwa ada tingginya produksi hormon insulin secara terus-menerus. Kita tahu insulin itu kan hormon yang kalau dia tinggi, itu lemak itu ditumpuk. Gula dimasukkan ke dalam sel, lemak ditumpuk. Tapi kalau insulin itu rendah, lemaknya dibongkar. Nah, dengan salah satu teori itu, mungkin untuk short term bisa dicoba pada anak-anak ya atau remaja, itu betul-betul kita kontrol insulinnya supaya jangan tinggi-tinggi. Ya kan, kalau anak-anak kan agak susah disuruh puasa. Yang bisa dikerjakan adalah mengendalikan asupan karbohidratnya. Jadi penuhi asupan anak-anak itu dengan protein hewani. Kalau anak besar mungkin hewani dan nabati, plus sayuran hijau, buah yang rendah fruktosa ya. Buah manis juga sama loh. Buah manis kayak pisang, mangga itu kan gulanya tinggi. Tinggi ya. Mungkin buah-buahan yang rendah fruktosa seperti alpukat, strawberry ya, berry-berryan atau yang lain-lain lah. Itu ada yang rendah karbohidratnya. Nah pada saat itu anak itu akan kenyang dengan protein, dia nggak akan snacking. Jadi kalau anak itu, contoh misalkan anak yang makannya sarapannya apa ya, omelet deh. Kalau anak remaja yang udah badannya obes, saya bilang gini, coba kamu sarapan kamu omelet ya,
telurnya misalkan 7 misalkan ya, tambah ikan goreng gitu ya misalkan ya. Terus pakai sayur hijau, tapi nggak usah pakai nasi, nggak usah pakai mie, nggak usah pakai roti. Coba kerjakan itu, makan siangnya pun gitu, hewani sayur hijau, makan malam kayak gitu, hewani sayur hijau. Itu akan switching bahan bakarnya membakar lemak. Itu kalau pada anak-anak mungkin 3-6 bulan ketat gitu ya. Nah, next time-nya digabung dengan olahraga. Ketika dia sudah langsing olahraga ya, kemudian makan hanya kalau lapar ya. Kalau pada anak-anak nih yang katakanlah dia nggak mau strict terus seperti itu, sesekali makan karbohidrat kompleks oke-oke aja menurut saya. Kayak gitu. Men, luar biasa sekali dok. Luar biasa sekali. Izin dok, coba saya rangkumin sedikit ya. Jadi nomor satu yang gua tangkap adalah olahraga di lansia itu sangat-sangat penting. Makin kita resistance training, makin bagus longevity di ototnya kita. Terus protein itu juga penting, terutama bagi teman-teman yang udah senior, mungkin anak-anak juga, karena protein hewani plus lemak hewani itu mengenyangkan kita lebih lama. Dan untuk bagi teman-teman yang battling terhadap obesitas, coba kurangin karbohidratnya. Fokus ke protein hewani yang mengenyangkan dengan sayuran. Kira-kira seperti itu dok ya? Oh, thank you so much dok. Sama-sama. Terima kasih banyak Dr. Piprim, luar biasa sekali. Semoga podcast ini bisa sangat-sangat bermanfaat. Gue yakin, gue aja merinding dengernya. Thank you so much guys. Terima kasih.